kita ingin membahas film dokumenter tentang petani yang berjudul Muter Panguripan, yang menceritakan seorang petani yang senang dengan apa yang dilakukannya. Beliau adalah Bapak Ngatenun. Beliau sudah menjadi petani selama 30 tahun, yang memiliki sifat ceria, pantang menyerah, dan penyabar. Dalam wawancaranya, menjadi petani itu tidak perlu memikirkan banyak hal, hanya perlu memikirkan apa yang dia tanam untuk segera tumbuh. Beliau juga menjelaskan pengelolaan hasil panen yang sebagian dijual dan sebagiannya disisakan untuk menjadi modal. Dan beliau juga menyebutkan tentang kesenangan dari petani, yaitu adalah saat waktu panen, yang sehingga bisa ada istilah Raja Petani. Kita ingin mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang akan disampaikan oleh Mas Danu. Ada 3 nilai Pancasila yang terkait di film ini. Yang pertama, nilai sila ketuhanan. Pak Ngatenun selalu berserah diri kepada Tuhan, di mana dia sebagai petani sudah sangat bangga meskipun tidak semua hasil panennya bagus. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan. Pak Ngatenun membantu bersama untuk meningkatkan hasil pertanian melalui menanam padi. Yang ketiga, ada nilai sila kesatuan. Dengan berada di Indonesia yang negara agraris, ini Pak Ngatenun bangga menjadi petani, jadi ada rasa puas saat menghasilkan bahan pokok di Indonesia. Itu nilai-nilai Pancasila yang terkait di film ini. Bisa dilanjutkan, Mas. Selanjutnya, bentuk analisis dari kelompok yang mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Mas Zainal dan Mas Iqbal. Nah, dari beberapa kebijakan saya telah melihat di sini yang dibawakan beritanya oleh BBC News Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021, pemerintah canangkan impor beras di tengah panen raya. Nah, menurut petani itu sangat menyakitkan, seperti kasus yang ada di Subang dengan posisi sawah yang hampir panen dan padi yang sudah menguning itu adalah sawah yang siap panen, tapi mengapa pemerintah akan mengimpor beras dari beberapa negara tetangga seperti Vietnam maupun Thailand. Nah, menurut para ahli itu hal yang sangat tidak wajar, karena di tengah panen raya mengapa pemerintah harus mengimpor beras yang menurut pemerintah itu sendiri hanya untuk cadangan beras agar tidak kehabisan untuk negara kita ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kebijakan tentang pupuk subsidi yang mulai langka atau salah sasaran terhadap petani. Kalau petani tidak ada pupuk subsidi itu, maka hasilnya akan kurang bagus sehingga tidak menguntungkan petani. Tapi dari pemerintah subsidinya itu akan dikurangi atau bahkan di stop sehingga harga pupuk akan sangat tinggi. Istilahnya untuk modal dari penanaman padi tersebut sehingga panen tidak menutup untuk tabungan masa depan. Itu adalah kebijakan yang kurang menguntungkan. Selanjutnya adalah kebijakan yang mungkin menguntungkan bagi petani dari pemerintah. Untuk kebijakan yang menguntungkan bagi pemerintah, berdasarkan data dari BPS seperti yang dikutip dari kompas.com, pertumbuhan pertanian di Indonesia bisa dibilang cukup bagus pada angka 6,9% di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertanian Indonesia juga mampu mengekspor beberapa komoditas utama, antara lain rempah-rempah, kopi, coklat, dan tembakau. Sewa sembada bahan pangan juga mulai digalakan oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu. Indonesia telah melakukan sewa sembada jagung. Pada 2019, pemerintah menargetkan akan melakukan sewa sembada bawang putih dan gula untuk konsumsi termasuk komoditas lainnya. Semua dilakukan secara bertahap hingga pada tahun 2045 mendatang, targetnya Indonesia sudah menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mewujudkan target pada tahun 2045 ini, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan kebijakan dalam bidang pertanian. Pertama, kebijakan harga. Kebijakan ini merupakan yang terpenting karena bertujuan untuk stabilitas harga agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kebijakan ini dapat dipakai untuk mencapai 3 tujuan. Stabilitas hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani, memberi arah pada jumlah produksi. Untuk yang kedua, kebijakan pemasaran. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan. Dengan penekanan perubahan mata rantai, pemasaran dari produsen ke konsumen,
dengan tujuan untuk memperkuat daya saing petani. Selain kebijakan pemasaran hasil untuk ekspor, kebijakan ini meliputi juga pengaturan distribusi sarana prasarana reproduksi bagi petani. Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang dengan produksi bagi petani dengan melayani kebutuhan petani seperti pupuk, insektisida, pestisida, dan yang lain-lain, sehingga petani akan dapat membeli sarana-sarana produksi tersebut dengan harga yang relatif tidak terlalu tinggi. Untuk yang ketiga, kebijakan struktural dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas kepemilikan tanah, pengenalan alat-alat baru, serta perbaikan prasarana baik fisik ataupun sosial, ekonomi, dan salah satu contoh dari kebijakan ini berupa penyuluhan yang intensif tentang pengenalan alat-alat pertanian yang baru. Mungkin selanjutnya. Lalu berikutnya adalah memberikan analisis dan solusi seperti apa yang masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin habis dan anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Untuk jawabannya Mas Ardian dan Mbak Alvina, silakan. Menurut saya petani bukanlah pekerjaan yang rendah, justru petani adalah salah satu pekerjaan yang mulia, namun generasi muda sekarang memandang pekerjaan tadi hanya sebelah mata. Mereka mempunyai pendapat orang yang sukses adalah orang yang bekerja di kantor, namun tidak semua seperti itu. Ada generasi muda yang membantu orang tuanya atau saudaranya di waktu luang karena ia tahu bisa makan karena pekerjaan tersebut. Solusi untuk lahan, pemerintah harus lebih memperhatikan petani, terutama lahan pertanian. Jangan sampai lahan-lahan pertanian dijadikan pembangunan yang berlebihan. Dan mungkin untuk solusi generasi muda sekarang, pemerintah memberikan edukasi ke generasi muda lewat sekolah-sekolah menengah yang mana memberikan jurusan pertanian untuk pelajar, yang mana saya lihat di kota saya sendiri, sekolah yang terdapat jurusan pertanian hanya terdapat satu sekolahan. Sehingga generasi sekarang minim akan pengetahuan tentang pertanian, betapa pentingnya pertanian untuk masa depan atau kedepannya nanti. Mungkin dari pendapat saya tadi bisa menjadi solusi untuk kedepannya. Mungkin analisa selanjutnya bisa diungkapkan dari Mbak Alvina. Baik, saya lanjutkan ke analisis dari saya tentang film Muter Panguripan ini. Jadi di kehidupan lampau, sekarang, dan masa depan, mata pencaharian ini berperan penting untuk kelangsungan hidup. Jadi menurut saya di masa sekarang, petani itu hanya sebagian yang menggunakan teknologi dalam bertani. Selebihnya masih bersifat tradisional, seperti Pak Ngatenu ini. Tetapi hal yang dilakukan oleh Pak Ngatenu ini untuk meningkatkan sektor pertanian di pedesaan. Karena di perkotaan ada sebagian yang menjadi petani, tetapi hanya home farming self. Jadi untuk kecemasan di masa depan, yakni terancam sektor tani dan lahan untuk bertani, dan juga gengsi anak muda ini terhadap pertanian. Maka kemungkinan pertanian di masa depan akan disuplai dari luar atau impor. Jadi jika hal ini terjadi, maka Indonesia akan dicap sebagai negara industri non-pertanian. Hal ini juga memicu kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, serta politik yang tidak terkendali. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ini adalah peran penting dari pemerintah dan Kementerian Pertanian untuk melakukan revolusi baru terhadap sektor pertanian dengan memasuki dunia industri digital. Hal ini dilakukan dengan menggenerasi petani yang memerlukan teknologi alat canggih dalam bertani, kemudahan infrastruktur terhadap lahan tani, serta penerapan teknologi-teknologi canggih dalam pertanian. Hal ini juga untuk meningkatkan minat generasi milenial terhadap pertanian, sehingga tani tidak dipandang rendah sebelah mata. Sekian dari diskusi kelompok 4. Terima kasih.